maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Sarapan buat Farel ya, Fit? Iya, Mbak. Kok nasi goreng terus sih? Gizinya mana? Itu kan gizinya kurang, Fit. Kamu hebat ya, Rel. Bisa nyesuaiin diri. Ya habis gimana, Rel? Aku kan malu. Nanti kamu malah ketawain aku. Aku nggak mungkin ketawain kamu. Lagian kamu kan pin maju, nggak mungkin lah aku ketawain. Bang Moza itu pinter banget ya. Kemarin aku lihat kamu diskusi sama dia. Aku jadi minder. Moza itu emang pintar. Marketingnya jago lagi. Tapi kamu nggak kalah pintarnya juga, Covid. Saya takut kehilangan Kayla, Pak. Dan saya nggak mau kalau Kayla dijodoh-jodohin lagi sama orang lain. Apa? Iya, Pi. Waktu itu Mami nyoba buat jodohin aku sama anak teman arisannya. Mi, benar kata Kayla. Mami, Farel memang bukan orang yang biasa hidup menderita, Fitri. Tapi dia bukan orang yang cengeng, bukan orang yang lemah, Fit. Dia pasti tahan atas sikap Pak Utama. Tapi Al, kamu nggak akan ngomong ini semua kalau kamu tadi ada di kontrakan dan ngeliat kondisinya Farel. Dia udah benar-benar nggak kuat ngadepin semua ini. Aku harus mundur. Aku akan mengakhiri semua ini. Fit, kamu jangan lakuin itu, Fit. Tolong, Fit. Gak bisa, Al. Kalau aku tetap nekat, sama aja aku mau nyiksa Farel. Kamu salah, Fitri. Kalau kamu tinggalin Farel, kamu lebih menyiksa dia. Aku ke kantor dulu, Fit. Tolong, kamu pikirkan lagi niat kamu itu ya. Jadi Farel tetap nggak mau ninggalin Fitri, Om. ya sabar ya Mos. Nanti Om cari jalan yang lain. Makasih, Om. Sebegitu besar cintanya Farel sama Fitri. Sampai-sampai dia rela menderita kayak gitu. Padahal aku tahu persis Farel pasti sangat menginginkan proyek itu. Anak itu benar-benar sedang mabuk cinta. Kita harus cari jalan lain yang lebih halus. Mami juga nggak ngerti, Pi. Kenapa sih si Farel itu selalu aja belain gadis kampung itu?
Kita harus gimana dong, Pi? Pi, nih, maaf sebelumnya karena bukan maksud Maya untuk tidak menghargai Papi dan Mami. Hanya setahu Maya, Farel itu serius sama Fitri. Dia nggak main-main. Dia benar-benar sayang sama Fitri. Dia cinta tulus sama Fitri. Jadi apapun yang Papi dan Mami lakukan untuk memisahkan mereka itu kayaknya percuma. Mai, kamu kenapa sih? Kok sekarang itu mendukung Farel sama Fitri? Memang sih, Papi sama Mami itu sekarang menerima dan memaafkan kalian berdua. Tapi bukan berarti tindakan kalian berdua tuh benar. Dan bukan berarti juga kalian itu menjadi contoh buat adik-adik kalian. Iya, jangan kamu hubungkan kasus ini sama kasus kalian berdua. Kok jadi kayak gitu sih? Ya udahlah Mas, yuk kita pergi aja. Kenapa di sini selalu salah? Saya selalu salah. Sabar, Mai. Mai. Maafin Maya, Pi. Nih, dia lagi sensitif belakangan ini. Permisi. Kamu kenapa sih, Mai? Kok jadi emosian kayak gini sih? Ya aku tuh udah berusaha untuk tenang Mas. Tapi mereka tuh sudah keterlaluan sekali. Mereka tuh nggak pernah nganggap kita ini ada coba. Ya tapi kan memang kenyataannya kita di sini numpang, Mai. Aku itu kan cuma mau kasih pendapat, bantuin nyelesain masalah keluarga aku sendiri. Salah. Kan aku juga sayang sama Farel. Aku mau yang terbaik buat dia. Iya, aku ngerti. Tapi kamu harus ingat, Mai. Kita dulu pernah melakukan kesalahan yang besar. Yang membuat mereka kecewa sama kita. Dan aku rasa, mereka perlu waktu untuk bisa percaya sama kita. Mereka itu emang aneh banget kok, Mas. Kalau udah suka sama orang, suka banget. Tapi giliran kalau udah benci, nggak tanggung-tanggung. Mereka suka atau benci itu pasti ada alasannya, Mai. Kamu tuh jadi orang sabar banget sih, Mas. Nggak pernah apa kamu tuh ngerasain sakit hati gitu? Sakit hati itu hanya akan menggerogoti keimanan kita, Mai. Kamu menantu yang baik, Mas. Aku harap suatu saat nanti Papi dan Mami juga bisa melihat kebaikan hati Fitri ya. Ngapain ya aku siapin sarapan terus buat Farel? Aku ini kan harus ngejauhin dia. Kalau kayak gini terus, nanti malah susah pisahnya. Tapi kasihan dong dia gak makan. Kalau kelaparan gimana? Biarin aja. Emangnya aku ibunya? Masa aku ngurusin dia terus? Tapi kalau nggak makan seharian, nanti dia sakit. Diangkat nggak ya? Kalau nggak diangkat percuma juga. Dia bakal kesini terus marah-marah. Halo. Fit, kok lama banget sih diangkatnya? Tuh gitu, mendingan tadi aku nggak usah ngangkat. Kalau tau cuma buat dimarahin. Iya maaf ya. Maaf ya Fit, soalnya aku lagi stres. Kamu kok tumben sih nggak nganterin sarapan? Tadi aku bangunnya kesiangan, jadi nggak masak sama sekali. Padahal aku lapar banget, Fit. Hah? Ya udah, aku sekarang ke kosan kamu ya. Aku udah nyiapin nasi, ada telur, nggak pakai telur, ada tempe, tahu, sama perkedel, ya. Katanya nggak sempet masak, tapi lengkap kayak gitu kamu. Iya. Ini beli jadi kok. Ya udah sekarang aku kesana ya. Kamu udah ketemu sama Farel, Mus? Belum, Al.
Tapi papinya udah tadi malam. Pak Hutama udah maafin Farel. Awalnya sih mau maafin dan mau ngasihin proyek Yummy Food sama Farel. Tapi waktu papinya Farel ngasih satu syarat sama Farel menolak, Al. Apa syaratnya? Dia disuruh ninggalin Fitri. Kok kamu bisa tahu sih? Ya, apalagi syaratnya selain itu? Tapi Farel bersikeras menolaknya. Dan tetap mempertahankan Fitri. Dia lebih rela kehilangan proyek daripada harus kehilangan Fitri, Al. Kasihan Farel. Gimana kalau dia benar-benar kehabisan uang dan putus asa? Mungkin ada cara lain untuk memisahkan Fitri sama Farel. Kenapa sih kamu mesti bohong sama aku? Tadi Rel, sebenarnya dia nggak ngomongin sama kamu. Soal apa? Tapi kamu lagi stres ya? Ya gimana nggak stres? Aku udah usaha mati-matian tapi terus dijugal sama papi. Duh, gimana ya? Aku nggak tega dengar Farel kayak gini. Kalau orang lain mungkin udah bunuh diri kali ya. Hah? Tapi kamu jangan bunuh diri ya, Rel. Ya enggak lah, Fit. Emang aku setolol itu apa? Dan kamu tahu kenapa aku bisa setegar ini? Karena ada kamu, Fit. Kamu kenapa sih? Tumben kayak gini? Enggak apa-apa. Jangan-jangan kamu didatangin sama papi ya? Enggak. Emangnya kenapa? Emangnya apa hubungannya sama papi kamu? Kemarin dia datang sini, Fit. Terus nawarin proyeknya Yummy Food. Bagus dong. Terus kamu terima? Ya enggak lah, Fit. Kenapa? Itu artinya kan papa kamu udah mau memaafkan kamu. Dia nawarin itu dengan syarat yang sangat berat. Ninggalin kamu, Fitri. Ya, langsung aja aku tolak. Karena aku nggak mungkin ninggalin kamu. Kamu kenapa sih mau berkorban sebesar ini cuma demi aku? Kamu mau meninggalkan semua yang berharga di hidup kamu cuma demi aku? Udahlah, Fit. Kalau lagi makan nggak boleh ngobrol. Tapi Rel, Aku bilang aku nggak mau bahas ini lagi. Ya, aku makan dulu. Om, aku tahu Om masih marah sama Farel. Tapi hukuman ini apa nggak terlalu berat buat Farel, Om? Dia kan anak tangguh. Dan dia katanya mau mencoba untuk hidup sendiri. Tidak butuh bapaknya. Anggap aja ini semua tantangan buat dia. Aku tahu Farel anak yang tegar dan keras. Tapi kalau mengalami beberapa kali benturan, aku takut dia kehilangan semangat hidup, Om. Om nggak habis pikir sama kamu. Kamu sudah disakiti sama Farel, tapi masih baik sekali mau memikirkan nasib dia. Om, tolong Om. Jangan tutup akses dia lagi. Dan jangan gagalkan proyek dia. Karena selama ini yang Om lakukan nggak menyelesaikan masalah kan, Om? Maksud kamu? Selama ini Om menggagalkan proyeknya. Toh dia nggak kembali sama aku kan? Dan dia lebih memilih Fitri kan? Meskipun aku meminjaminya modal usaha, tapi dia tetap nggak bisa mencintai aku, Om. Apa? Kamu memberi dia pinjaman modal? Aku tulus menolongnya, Om. Aku nggak tega lihat dia menderita kayak gitu. Berapa besar kamu pinjamkan dia? Sejumlah uang yang dititipkan almarhum papa ke Om. Uang yang untuk pernikahan kalian? Ditambah 20 juta dari tabunganku, Om. Besok kamu minta uang itu kembali. Dia tidak berhak meminjam uang kamu untuk modal. Tapi aku ikhlas, Om. Aku nggak mau dia menderita. Om, tolong Om, jangan hukum dia kayak gitu. Besok kamu minta uang itu kembali. Dan besok juga
Om pastikan Farel akan menerima panggilan kerja dari Starlight Advertising. Bener, Om. Makasih ya. Cari proyek kemana lagi ya? Semua relasi, Papi juga kenal. Rel, makan dulu ya. Aku udah bawain masakan kesukaan kamu. Kamu aja, Fit. Aku lagi nggak minat. Aku tahu ini emang berat. Tapi biasanya kan kamu bisa menghadapi semua ini. Jadi kamu makan dulu ya. Nggak tahu lah, Fit. Aku lagi pusing banget nih. Rel, apa nggak sebaiknya kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu supaya hidup kamu lebih enak? Minta maaf ke mereka. Sebenarnya aku juga takut kehilangan dia. Tapi aku nggak tega sama penderitaannya. Tolong, Fit. Jangan jauh dari aku. Aku akhir-akhir ini lagi stres. Jangan bikin nambah masalah aku ya. Aku tuh bukan mau nambah masalah kamu. Aku tuh nggak tega ngeliat kamu terus-terusan menderita kayak gini. Cukup, Fit. Aku udah gak mau dengar alasan kamu lagi. Selama kita... Terima kasih, Pak. Pak, saya mau minta tolong. Tolong jangan beritahu sama Farel kalau saya yang minta semua itu. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Pi, dari siapa, Pi? Kok Papi nyebut-nyebut nama Farel? Dari Pak Ardi, pemilik Starlight Advertising. Papi minta Pak Ardi untuk memanggil Farel kerja di situ. Jadi maksud Papi itu biar Farel bisa kerja di sana, Pi? Ya. Pi, kok Papi bisa berubah pikiran begitu sih? Papi minta sama Pak Ardi untuk mengatakan pada Farel bahwa Mosa yang merekomendasi dia kerja di Starlight Advertising. Dengan begitu Papi harap Farel merasa berutang budi sama Mosa. Jadi maksud Papi biar Farel juga kembali sama Moza, ya kan, Pi? Betul. Papi tuh pinter banget. Mami jadi tambah cinta sama Papi. Mami. Farel kok nggak mau ninggalin aku ya? Apa aku nekat minggat aja ke Wonogiri? Gak usah bilang-bilang sama dia. Tega banget ya kamu, Fit. Dalam kondisi aku kayak gini, kamu malah mau ninggalin aku. Iya, Al. Gimana, Fit? Kamu udah bicara sama Farel? Enggak. Aku nggak tega, Al. Bagus, Fit. Tapi kamu nggak boleh nyerah ya. Kamu sendiri sama Kayla gimana? Aku udah melamar Kayla, Fit. Semalam di depan keluarganya. Kamu serius? Iya, serius. Terus gimana? Keluarganya nerima? Pak Utama sih merestui, Fit. Tapi Ibu Utama belum. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin itu tantangan buat aku, Fit. Kamu enak, Dul. Pak Utama nyetujuin kamu. Sedangkan aku nggak dua-duanya. Kamu sabar ya, Fit. Semua butuh proses, butuh waktu. Ya udah dulu ya, Fit. Jadi kamu udah ngelamar Kayla? Kenapa sih kamu nekat, Aldo? Masa saya nggak boleh punya keputusan sendiri, mah?
Saya tahu Mama nggak suka sama Kayla. Tapi itu karena Mama tuh nggak deket sama dia, mah. Nanti juga lama-lama Mama bakalan sadar kalau dia tuh pasangan yang tepat buat saya. Tapi kamu terlalu terburu-buru, Aldo. Apalagi yang saya tunggu, mah. Selesai kuliah dan punya pekerjaan yang bagus. Selanjutnya saya juga akan menikah juga kan, mah. Saya juga punya tujuan hidup, mah. Tapi Mama tetap gak suka karena kamu sudah mengambil keputusan besar tanpa berunding sama keluarga. Rel, apa kamu akan terus berusaha untuk mencari proyek lagi? Ya iyalah, Mos. Papi salah kalau mengira aku udah menyerah. Jadi, kamu akan tetap mendirikan kantor sendiri? Walaupun susah, tapi aku yakin suatu saat perusahaan aku akan menyaingi perusahaan papi sendiri. Tapi Rel, aku lagi butuh uang itu. Gimana ya, Rel? Kamu bisa nggak balikin uang itu hari ini juga? Sorry ya, Rel. Kalau nggak bisa, mungkin lain waktu aja. Enggak, Mos, enggak. Ya udah, nanti aku kembaliin ya. Kamu nggak marah kan, Rel? Nggak ada alasan untuk marah, Mos. Mos, nanti ya jam 9 aku kembaliin. Aku transfer langsung ke rekening kamu ya. Kayla? Al! Aku kangen banget sama kamu. Iya, aku juga kangen sama kamu, tapi malu dilihat sama orang ya. Biarin aja, kenapa sih? Bentar lagi kan kita bakal jadi suami istri. Nanti pulang kantor kamu jadi ke rumahku. Jadi dong, aku kan mau ketemu sama calon mertua. Tapi aku harus gimana ya sama mama kamu? Aku takut salah sikap. Mama kamu kan gak suka sama aku. Ya, kamu jangan dibuat-buat, Kayla. Biasa aja, kamu apa adanya. Nanti kalau kamu beda, mama aku malah kaget lagi. Ya? Ada apa sih? Kak, Aldo udah ngelamar aku loh. Selamat ya. Aku ikut seneng. Jadi kapan rencana pernikahannya? Belum kok, Mos. Pertemuan keluarga aja belum. Doain aja ya semuanya lancar. Iya, pasti aku doain kok. Moga-moga kalian gak ngalamin nasib kayak aku ya. Lengkap udah kesialan gue sekarang ini. Udah nganggur, mau dapat proyek dijual orang tua sendiri, dapat pinjaman modal, malah ditarik lagi. Mos, tadi aku udah transfer uang kamu. Makasih banyak ya atas bantuan selama ini. Sama-sama, Rel. Halo? Halo, dengan Farel. Iya, Pak. Saya Willy dari Starlight Advertising. Karena Pak Ardi sedang di luar kota, maka saya mewakili beliau. Anda bisa datang ke kantor kami siang ini. Oh iya, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Itu kesalahan terbesar kami. Menyia-nyiakan orang sepintar Anda. Waktu itu, terus terang, kami tidak enak dengan ayah Anda. Maka, kami turuti permintaan beliau untuk tidak menerima Anda. Tapi kemarin Moza menelpon kami. Moza? Iya, Moza. Dia tahu kami menolak Anda dan dia sangat menyayangkan hal itu. Dia bilang kami rugi kalau tidak menerima Anda. Karena Anda lah ujung tombak dari Retro. Dia sangat merekomendasikan Anda dan kami sangat percaya dengan dia. Gimana?
kapan Anda bisa bekerja di sini? Kami sudah siapkan ruangan untuk Anda. Besok, Pak. Saya sudah tidak sabar untuk kerja di sini, Pak. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Fit, Farel, kamu apa-apaan sih? kamu kok marah sih? Masa nggak boleh nyium pacar sendiri? Farel! Ya ampun, nggak takut dilihat orang apa? Biarin. Soalnya aku lagi seneng banget, Fit. Tahu nggak? Aku keterima pekerjaan di Starlight Advertising. Serius, Rel? Iya. Kok bisa sih, Rel? Bukannya waktu itu kamu udah pernah ditolak? Soalnya Moza minta pemiliknya untuk menerima aku lagi. Dia berhasil meyakinkan Pak Ardi, Fit. Kok kamu nggak ngucapin selamat sih? Tapi, Rel, kalau nanti dicegat lagi sama papa kamu gimana? Kamu tenang aja, Fit. Gak bakal, Fit. Fit, kita rayain yuk. Kamu mau makan siang di mana? Gak usah di mana-mana, di rumah aku aja ya, biar ngirit. Kamu sudah diberitahu sama Farel kalau dia diterima di Starlight Advertising. Belum, Om. Tapi uang kamu sudah dikembalikan kan? Udah. Rasanya nggak sabar deh pengen ngubungin Farel buat ngucapin selamat, Om. Jangan. Jangan kamu yang telepon dia. Biar dia yang telepon kamu. Emang kenapa? Pokoknya kamu santai aja. Om yakin dia pasti telepon kamu. Karena Om sudah bilang sama Pak Ardi untuk menyampaikan kepada Farel bahwa kamulah yang merekomendasikan dia untuk kerja di Starlight. Apa? Karena kalau dia tahu Om sendiri yang merekomendasikan, dia pasti menolak. Kamu tahu sendiri kan, dia orangnya gengsian. Dan dia bahkan pernah mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan bapaknya. Bagus juga idenya Om Utama. Kalau Farel mengira bahwa aku yang membujuk Pak Ardi untuk menerima dia, pasti Farel akan merasa utang budi sama aku. Dan suatu saat, dia pasti akan kembali sama aku. Farel, Om. Aku loudspeaker ya? Ya, Rel. Makasih ya. Berkat rekomendasi kamu, Pak Ardi manggil aku ke kantornya lagi. Sama-sama. Aku ikut seneng kok. Kapan kamu mulai kerja? Besok mulai aktif, Mos. Bagus deh. Sekarang kamu lagi di mana, Rel? Ini aku lagi makan siang sama Fitri. Ya udah deh. Sekali lagi makasih ya. Bye, Mos. Tenang, Bos, tenang. Ini mungkin terakhir dia makan siang sama Fitri. Besok-besok dia pasti kembali ke kamu. Karena menurut dia, kamu sudah menolong karirnya dia. Makasih ya, Om. Moza baik banget ya, Fit. Udah minjemin aku modal, nyariin aku proyek. Sekarang, aku dapat kerjaan gara-gara dia. Aku utang budi banget emang Moza. Iya, udah nggak usah diulang-ulang terus. Kamu ngomongnya kok gitu sih, Fit? Ya abis ya tadi kamu ceritanya tuh tentang Mbak Moza terus. Kan bosan dengarnya. Kamu cemburu ya? Siapa yang cemburu? Gak apa-apa, Fit. Kalau kamu cemburu, aku juga seneng kok. Berarti kalau kamu cemburu, kamu tuh cinta sama aku. Fit, iya kan? Jawab dong, Fit. Kamu cemburu kan? Fit. Kamu ngapain, Fit? Diem, Rel. Aku mau mogok kecoa. Coba. Udah belum? Udah, aku udah mati. Tuh udah di sana. Ngapain kamu nangkring di situ? Turun. Yang bener, Fit. Iya. Sorry, naik ya. Lagian kamu ngapain sih takut sama kecoa? Takut tuh sama ular.
Aku bukan yang takut, tapi jijik. Lagian rumah kok jorok banget, ada kecoa. Ya kamu jangan nyamain rumah aku sama rumah kamu yang mewah. Kecoa juga mikir-mikir mau masuk rumah kamu. Mewah apa enggak, yang penting jaga kebersihan, Fit. Itu untung baru kecoa. Gimana kalau tikus? Kemarin aku pulang kerja, ada anak-anak tikus di tempat yang kamu dudukin. Hah? Yang bener apa, Fit? Jorok banget sih kamu. Kamu ngapain di situ? Di atas ada cicak. Tak ketimpa. Jorok kamu. Aku capek banget nih. Kamu dari mana? Dari mall ya? Iya, habis belanja oleh-oleh buat keluarga kamu. Ya ampun Kayla, kamu nggak usah kayak begini. Nggak apa-apa kok, aku senang. Iya, tapi kalau kamu udah jadi istri aku, kamu harus belajar hemat ya. Nanti kalau dikit-dikit belanja, uang gaji aku bisa habis sama kamu dalam sehari. Gampang, minta naik gaji aja sama papi. Kayla, aku serius. Kamu harus bisa ngerem hobi belanja kamu ya. Nanti kalau kita menikah, banyak yang lebih penting daripada ini, ya? Iya ya, selama ini aku boros banget. Kamu mau ngapain? Mau aku guntingin. Habis kau ngeliat kartu kreditnya dalam dompet, bawaannya pengen belanja terus. Nggak usah kayak gini juga, Kayla. Sini, nggak usah nih. Udah waktunya pulang, kita pulang yuk. Pah, mana sih? Kok ditungguin nggak nongol-nongol? Sabar dong, sebentar lagi. Ya juga, namanya juga figuran. Pasti cuman lewat sekilas aja. Ya kan Norman? Jangan gitu dong. Memang sekarang figuran, tapi nanti pasti jadi pemeran utama. Kapan, Pak? Sampai kakek-kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada oleh-oleh buat di sini. Ngapain sih? Pakai oleh-oleh segala. Gak apa-apa kok Tante. Bentar lagi kan saya bakal jadi menantu Tante. Memangnya saya pasti setuju. Mama, Saya janji, saya bakal belajar masak. Supaya kalau nanti udah nikah sama Aldo, saya bisa ngurus Aldo. Berumah tangga bukan hanya bisa memasak saja. Tapi saya juga bakal belajar untuk ngurus rumah tangga kok Tante. Berumah tangga juga bukan hanya ngurus rumah tangga. Aduh, Ma, apa sih kurangnya Kayla? Udah cantik, tajir. Beruntung tuh Aldo dapat dia. Kamu baru dikasih itu aja, mujinya setinggi langit. Juga seneng kok punya tante kayak tante. Baik, cantik lagi. Aldo, kamu yakin mau menikahi Kayla secepat ini? Kalian pacaran juga baru kan? pacaran sih emang baru, Pak. Tapi kita udah kenal lama kok. Aldo, berumah tangga itu nggak gampang. Coba lihat Norman. Salah-salah pilih, lihat akhirnya cerai kan? Gue ini bawa-bawa sih. Kalau lagi ngomongin Aldo juga. Mama itu cuma mau... Ma, kasihan ada juga tuh. Aduh, Mama nih. Oke, dari mana kamu? Ayo makan dulu. Kenapa dia? Tadi sih dia bilangnya pulang kantor dia mau mampir ke rumah Aldo. Tapi nggak tahu kok jadi kayak gitu ya. Lihat nih. Oke, kamu kenapa sih? Kok pulang-pulang nangis?
Bukannya kamu tuh dari rumah Aldo. Harusnya kan kamu senang, sayang. Kamu nggak diterima ya sama mereka? Mereka jahat sama kamu, Kay? Semua keluarganya sih ngedukung aku, Mi. Tapi mamanya enggak. Semua keluarganya juga ngerestuin hubungan aku sama Aldo. Tapi mamanya malah nolak aku mentah-mentah. Dia bilang dia nggak mau punya menantu kayak aku. Ya bagus dong, sayang. Berarti kamu tuh nggak perlu menikah sama Aldo. Jadi mami juga nggak nyegah-nyegah kamu lagi. Kok mami rela sih anaknya dihina kayak gitu? Dina. Kalau ibunya Aldo bilang dia nggak mau punya menantu kayak aku, itu artinya penghinaan kan, Mi? Bener juga kamu. Kelewatan banget sih. Awas ya mereka. Enak aja kamu dihina. Lagian sehebat apa sih Aldo itu? Bisa-bisanya nggak terima kamu sebagai istri. Harusnya mereka tuh bersyukur Aldo itu dapat istri seperti kamu, Kay. Sabar, Mi. Kok jadi mami yang emosi? Ya mami nggak terima dong kamu dihina kayak gitu. Terus mami mau apa? Lihat aja nanti. Kenapa sih Mama kasar banget sama Kayla? Kan kasihan dia, Mah. Apalagi dia udah bertekad untuk jadi istri yang baik buat saya. Kenapa ya hubungan menantu perempuan dengan ibu mertua selalu nggak harmonis? Nggak di sinetron, nggak di dunia nyata. Tragis. Ma, tolong hargai dong keinginan Kayla. Dia kan ingin belajar benar sama Mama. Mama tuh bisa gila ngajarin menantu kayak gitu. Pokoknya Mama nggak setuju kamu kawin sama dia. Kalau Kayla kawin sama aku, Mama setuju dong. Man! Ngomong apa sih, Mas? Canda Al. Man, kamu itu ya, kalau bercanda itu suka kelewatan. Lihat dong si Kon, lihat. Kalau nggak bisa gue ajak bercanda, gue ajak berantem juga lu. Man! Udah Halo, Al. Kayla, kamu baik-baik aja kan? Al. Kenapa sih mama kamu benci banget sama aku? Siapa yang benci kamu, Kayla? Enggak kok. Padahal semua orang tuh suka Al sama aku. Orang-orang bilang tuh aku lucu. Kayak anak kecil. Tapi kenapa sih mama kamu gak suka sama aku? Kamu jangan tersinggung ya, Kayla. Itu cuma salah paham. Mama aku tuh sebenarnya sayang sama kamu. Mama kamu sayang sama aku. Dia itu cuma takut kamu nggak bisa menyesuaikan keadaan keluarga aku yang sederhana ini. Dia cemas, Kayla. Apa kamu bisa hidup sama aku yang hidupnya tuh jauh dari kemewahan? Makanya sebelum terlanjur dan kamu menyesal, mama aku berusaha untuk mencegahnya. Oh, itu alasannya. Iya, makanya kamu jangan sedih lagi ya. Semua orang sayang kok sama kamu. Saudara-saudara, ini rekan kita yang akan bergabung. Namanya Pak Farel Utama. Dia sebelumnya bergabung di Retro Advertising dan mulai hari ini dia akan bergabung dengan kita. Selamat pagi semuanya. Mari Rel, saya tunjukkan ruangan Anda. Mari. Ini ruangannya Rel. Silakan bekerja. Semoga kehadiran Farel dapat menambah kemajuan dalam perusahaan kami. Terima kasih, Pak. Saya akan berikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Mari. Akhirnya gue dapat pekerjaan. Gak apa-apa dari nol. Gue percaya sama proses kok. Ini ya rasanya kerja di perusahaan orang lain. Halo? Oh, oke, makasih. Oke,
Jadi kita akan gunakan sponsor dari PT Indolatex untuk kampanye HIV/AIDS. Jadi maksud Anda, kita akan menganjurkan kepada mereka untuk memakai pengaman agar terhindar dari HIV, gitu maksud Anda? Betul sekali. Kita akan menggunakan slogan gunakan pengaman untuk mencegah HIV/AIDS. Bagaimana? Tuh, saya kok kurang setuju dengan propaganda seperti ini ya. Untuk masyarakat kita yang konvensional, saya kira kampanye seperti ini tidak tepat. Kecuali kalau di negara maju dan bebas, itu sah-sah saja. Jadi maksud kamu? Masyarakat kita kan masih berpegang kuat pada norma. Ada nilai-nilai yang harus dipertahankan. Kalau ada slogan gunakan pengaman untuk menghindar penyakit AIDS, saya rasa itu konyol. Karena menurut saya, ada atau tidak ada penyakit AIDS, free sex itu kan tetap nggak boleh dilakukan. Saya juga bukannya pendukung free sex, tapi come on, coba lihat. Proyek Indolatex ini duitnya gede, Rel. Saya ngerti. Tapi apa kita tidak bisa bikin iklan yang lebih cerdas dan nggak menyesatkan seperti ini? Jangan seolah-olah kita mendukung hal-hal yang merugikan seperti ini dong. Nggak usah sok tahu deh ya. Saya bukannya sok tahu. Alah, udahlah. Kalau bukan anak pemilik retro, belum tentu kamu bisa ada di sini. Tunggu. Kita sekarang udah keluar dari konteks pembicaraan. Nggak usah sok idealis kamu. Kamu bisa ada di sini kan, juga karena titipan ayah kamu. Brengsek. Gue belum pernah menerima penghinaan seperti ini.